Terus waktu itu temen Koko langsung protes dong. Dia bilang, "Ya kalau lari mah nggak usah ke gym segala." Halo teman-teman, selamat datang di ruangan barunya Koko. Semoga kalian suka ruangan kelas baru ini juga ya. Tanpa terasa, kita udah sampai di episode 7 dari Diet with Koko. Kalau kalian udah sampai sini, jangan lupa untuk apresiasi diri kalian karena sudah mau belajar sampai sejauh ini ya. Tapi kalau kamu first timer dan baru pertama kali lihat Koko, nggak apa-apa juga kok. Salam kenal ya. Di episode ini, Koko akan sharing tentang strategi dan cara olahraga untuk fat loss yang banyak orang nggak tahu. Yang tentunya berdasarkan riset dan juga pengalaman Koko sendiri berhasil turun 15 kilo dengan mengetahui konsep ini. Jadi, yuk kita kepoin dan belajar strategi olahraga efisien untuk fat loss. Teman-teman, dulu Koko pernah mikir, manusia itu ada dua jenis ya. Ada yang hobi olahraga, tapi ada juga yang mageran. Ada orang yang senang banget olahraga. Mereka yang bilang hobinya main basket, futsal, sepeda, berenang, suka ke gym, dan lain-lain. Di sisi lain, gak sedikit juga manusia-manusia yang ya kayaknya lagi setting di mode hemat energi deh. Ya kayak Koko juga salah satunya. Koko punya nih satu temen yang kelihatannya hobi banget olahraga. Pulang kuliah udah dari pagi sampai sore, capek-capek. Dia malah nge-gym. Padahal kalau Koko sih enaknya rebahan aja dah. Akhirnya pada suatu hari Koko diajakin tuh sama dia karena tempat gymnya ngasih diskon ke membernya yang berhasil ngajakin orang baru. Dan orang barunya juga dapet diskon. Ya kayak sistem referral gitu deh. Jadi ya Koko mau deh karena promo untuk first timernya itu lumayan banget. Pas pertama kali ke gym seumur hidup, yang pertama Koko pakai adalah alat treadmill. Terus waktu itu temen Koko langsung protes dong. Dia bilang, "Ya kalau lari mah nggak usah ke gym segala." Koko bingung dong di situ. Terus gimana dong? Nah, disitulah Koko diajarin sama dia dan pertama kali kenal konsep weight training atau latihan beban. Weight training ini adalah jenis olahraga yang berbeda dengan lari di treadmill. Secara umum, olahraga atau exercise itu dibagi dua, aerobic exercise dan anaerobic exercise. Apa bedanya? Olahraga aerobik adalah olahraga yang memerlukan oksigen. Ciri-ciri olahraga aerobik ini relatif ringan dan bisa dilakukan dalam waktu yang lama. Contohnya kayak jogging, berenang, bersepeda, dan lain-lain. Sedangkan kalau anaerobik, olahraga yang tidak memerlukan oksigen. Ciri-cirinya berkebalikan dengan aerobik. Anaerobic exercise itu intens, membuat kita capek dan biasanya tidak dalam waktu yang lama. Contohnya kayak lari sprinting, lompat tali, dan yang tadi udah disebut di awal, weight training atau latihan beban. Nah, fungsi dua exercise ini beda teman-teman. Kalau aerobic exercise itu bagus untuk kesehatan jantung, juga untuk melatih endurance atau ketahanan. Tapi kalau anaerobic exercise itu untuk melatih kekuatan otot dan juga bisa meningkatkan massa otot. Nah, pertanyaan utamanya adalah pilih yang mana nih? Pasti ini kan yang jadi pertanyaan utama kita. Untuk kita diet sehat harus olahraga yang mana dan seperti apa? Tenang, Koko akan bahas. Jadi teman-teman, untuk tujuan kita mengurangi massa lemak atau fat loss, dua-duanya itu mutlak perlu. Jadi kalau kamu nanya harus pilih yang mana, jawaban dari Koko adalah iya. Kenapa harus melakukan dua-duanya? Karena dua-duanya berperan penting banget dalam kita menjalankan diet dengan tujuan fat loss. Pertama, olahraga aerobik ini selain baik untuk kesehatan jantung dan melatih ketahanan dan meningkatkan energi kita, dia juga membakar kalori yang banyak. Ingat kan di episode 5 kita udah bahas bahwa kalau mau fat loss harus defisit kalori? Makanya dengan olahraga, defisit kalori itu jadi gampang tercapai tanpa harus ngurangin makan dengan jumlah ekstrim. Kemudian olahraga kedua, anaerobik. Sebenarnya anaerobik ini kalau dilihat dari kalori yang terbakar lebih sedikit dibandingkan aerobik. Disinilah banyak orang salah ambil keputusan karena mungkin orang mikirnya, loh kalau emang aerobik ngebakar kalori lebih dari anaerobik, ya udah dong olahraga aerobik aja.
Nah, kalau kamu mikir gini, dengar dulu penjelasan Koko ya. Anaerobic exercise itu tetap diperlukan karena selain dia melatih kekuatan kita, dia bagus untuk membangun dan mempertahankan massa otot. Ingat kan konsep tentang bedanya weight loss dan fat loss di episode-episode sebelumnya? Karena tujuan kita itu adalah fat loss, bukan sekedar weight loss, makanya kita harus berusaha mempertahankan massa otot kita atau bahkan lebih bagus kalau menambah massa otot kita. Jadi, kalau misalnya kita hanya melakukan aerobic exercise tanpa anaerobic exercise sambil defisit kalori, mungkin berat badan kita akan turun. Tapi penurunan berat badan itu bisa jadi bukan hanya dari lemak, tapi juga dari berat otot. Padahal kan kita maunya lemaknya aja yang hilang. Jadi balik ke ceritanya ya. Akhirnya waktu di gym itu, Koko dijelasin semua konsep tadi secara singkat sama temennya Koko itu, dan Koko jadi ngerti deh bahwa saat di gym memang lebih baik mengutamakan latihan beban dulu aja. Kenapa? Karena pilihan jenis aerobic exercise itu lebih banyak dan bisa dilakukan tanpa ke gym segala. Misalnya jogging, sepedaan, atau berenang. Sedangkan di gym itu udah disediakan banyak peralatan yang memang didesain untuk weight training. Jadi supaya nggak rugi, mending mengutamakan latihan beban aja di gym. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, supaya mendukung program fat loss kita perlu olahraga. Kalau saran dari Koko, setidaknya 3-4 kali seminggu atau disesuaikan dengan kemampuan kamu. Kalau memang udah biasa olahraga, bisa up to 5 kali seminggu. Tapi kalau kamu baru mau mulai dari 2-3 kali seminggu juga bagus banget kok. Terus usahakan juga melakukan keduanya, aerobik dan anaerobik exercise. Jangan cuma salah satu aja, karena hasilnya nggak akan maksimal. Gak perlu olahraga setiap hari, yang penting seimbang antara aerobik dan anaerobik, konsisten, dan enjoy ngejalaninnya. Kalau Koko sendiri, pola olahraganya dulu seperti ini. Jadi setelah Koko mengenal konsep olahraga yang baik dan komitmen menjalaninya supaya hidup lebih sehat, Koko mencoba olahraga 5 kali dalam seminggu tiap weekday, dari Senin sampai Jumat. Di sini Koko polanya bergantian antara aerobik dan anaerobik. Waktu olahraganya juga nggak lama-lama banget, cukup 1 jam aja sehari. Oh iya, jangan berpikir kalau anaerobik ini Koko selalu ke gym ya. Nggak juga kok. Ada banyak banget latihan anaerobik yang bisa kita lakukan di rumah dengan gampang. Jadi jangan dulu pikir bahwa pola olahraga seperti ini susah atau mahal ya. Nah, di episode kali ini Koko udah menjelaskan konsep dasar tentang jenis olahraga dan strateginya. Tapi gimana sih praktekinnya? Waktu anaerobik exercise di hari Senin, Rabu, dan Jumat, Koko ngapain aja? Waktu aerobik exercise di Selasa dan Kamis, Koko ngapain aja? Gimana sih caranya melakukan anaerobik exercise di rumah? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini akan Koko jawab di episode berikutnya ya, tentang fat loss journey. Mengaplikasikan pola makan dan pola olahraga untuk menyingkirkan lemak. Jadi jangan lupa subscribe dan stay tune.